Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus menerus, tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita menjalankan aturan, kaidah, agama, dan kepercayaan kita di Indonesia, pasti sekaligus mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila ketika kita menjadi bagian integral tak terpisahkan sebagai warga negara Indonesia dari manapun asalnya. Sungguh tidak arif jika kita mencari asal-usul sesama anak bangsa tidak untuk saling bekerja sama tetapi saling menista. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tepatnya tadi pagi antara pukul 10 sampai dengan zuhur, biasa di Masjid Khadijah Celaket Gang 1 atau Jaksa Agung Suprapto Gang 1 Kota Malang, sejak kami mengawali di tahun 1986 akhir, tepatnya pada bulan Desember, kegiatan rutin kajian At-Tibum Nabawi senantiasa mewarnai kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang, sampai dengan kami, ya, umat Islam di bagian Poros Jaksa Agung Suprapto Gang 1 dimampukan oleh Allah membangun Masjid Khadijah 2 lantai yang sederhana kecil. Apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yakni pertanyaan sekaligus pernyataan dari Dr. Anda Evi Mariana. Beliau purna tugas dari SMA Negeri 8 Jalan Veteran Kota Malang. Beliau bertanya sekaligus juga membuat pernyataan. Bertanya bahwa Ustadz, sembari mengangkat tangan demikian, apakah pada mulanya ketika kami mempraktekkan apa yang disampaikan di kanal Hikmatologi tentang hidup sehat tak bergantung obat, dengan durasi waktu sholat kurang lebih 30 menit 2 rakaat, itu terasa cukup menguras tenaga, atau bahasa Jawanya itu jadi ngetok-ngetok gitu ya. Kalau bahasa Prancis negeri kami, negeri leluhur kami, nyok-nyok gitu ya. Jadi bukan nyok-nyok sakit gitu ya, tetapi ketika saraf belum terbiasa, maka rasa pegal-pegal itu benar-benar menyelimuti seluruh badan.
pernyataan beliau, jujur kami bisa khusyuk dengan durasi bacaan masing-masing 33. Kami membaca Al-Ikhlas 33, kemudian rukuk Subhana rabbiyal azim wa bihamdi diulang 33. Kemudian berdiri i'tidal, Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau bacaan yang lain diulang 33, semua serba 33. Beliau mengatakan kami mampu menempuhnya sekitar 25 menit. Dan benar-benar muknah saya, kata beliau, basah. Jadi yang kami sampaikan ini ketika Bu Evi, panggilan akrabnya, itu menegakkan sholat tahajud menjelang makan sahur. Jadi dimulai dari jam 3, kemudian berakhir jam 3:25. Nah, satu hal yang kami lupa dan memang belum menyampaikan, ya, lupa itu ya belum menyampaikan, ya, teknis, ya. Jadi teknik atau metode menempuh waktu 30 sampai 35 menit dengan bacaan tartil Al-Ikhlas, sekali lagi bukan keharusan, ya. Jadi bagi saudara-saudara yang bacaan atau hafalannya banyak, ya, yang dipentingkan itu durasinya. Jadi durasinya kurang lebih sama dengan bacaan Al-Ikhlas 33 atau 41 kali. Jika 33 kali, maka insya Allah semua 33 sampai tahiyat akhir 33, maka 2 rakaat itu bisa 30 menit. Jika 41 semuanya, maka jatuhnya durasinya 35 menit. Dan itu sama dengan kita berjalan, ya, kurang lebih ya 30 menit sampai 35 menit. Jadi langkah kita, berkeringat kita antara sholat 2 rakaat dengan berjalan sama. Hanya saja kalau kita sholat tentu saja ada reward atau ada pahala di dunia dan di akhirat. Kalau berjalan kita banyak pahala di dunia, tapi juga sangat memungkinkan pahala di akhirat. Karena apa? Kita berjalan sambil zikrullah, sambil berzikir. Bahkan zikir tak saja melantunkan ayat-ayat atau asmaul husna yang diulang, tetapi juga kita zikir ketika kita melihat ada suara kicau burung, kemudian kita subhanallah sembari kita menikmati indahnya burung kutilang, burung trocoan, ya, dan yang lainnya. Ini kalau kami bicara di seputar daerah kelurahan Samaan. Nah, bagaimanakah teknisnya? Teknik yang baik itu, kami mohon maaf, ya, kemarin belum kami sampaikan. Teknis yang baik, hidup sehat dengan sholat tanpa bergantung obat, itu untuk mencapai 30-35 menit jangan sekaligus, gitu ya. Jadi bertahap. Contoh, dalam durasi 1 pekan, kita awali pada pekan ini, ya. Mulai Senin, ya, Senin sampai dengan Senin yang akan datang, ya, Senin malam seperti ini, cukup 7 kali, semua serba 7 kali, semua serba 7 kali. Kemudian pekan kedua itu semua bisa 11 kali, 11 kali. Pekan ke-3 bisa 21 kali. Pekan ke-4, jadi
menginjak 1 bulan, kita bisa 31 kali. Ya. Dengan cara demikian, maka tubuh tidak kaget. Jadi kontraksi otot itu tidak akan terperangah gitu ya. Kalau dalam bahasa tubuh wajah kita tidak terperangah. Karena apa? Karena pelan-pelan. Sama seperti olahraga. Karena sholat memang bukan olahraga, namun di dalam sholat itu ada olah jiwa, ada olah raga. Ini secara garis besar. Ya. Jadi olahraganya itu memang raga berdiri dan dilipat, tidak ada gerakan lain. Tetapi ketika kita hanya berdiri saja, sekedarnya Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Kenapa Al-Ikhlas ya? Ini untuk memudahkan kami, jujur saja. Karena kami yang bukan dari pesantren, hafalannya tentu saja sangat tidak bervariasi begitu ya. Nah, oleh sebab itu, maka dengan patokan Al-Ikhlas itu memudahkan hitungan kita. Gitu. Jadi tahapan-tahapan 7, 11, ya, kemudian 17, 21, 33, tentu saja terserah panjenengan, ya, kemampuannya. Nanti semua seperti itu terulang, ya, dalam rentang 1 bulan. Maka pada bulan kedua itu panjenengan Anda semua, ya, Ibu dan Bapak, bisa melakukan rutinitas bacaannya 33 kali atau 41 kali. Semua. Jadi mulai dari berdiri, ya, dengan Al-Ikhlasnya, kemudian kita ruku semuanya. Dan ruku itu nanti kami sampaikan juga insya Allah. Bacaannya banyak, ya. Ada beberapa bacaan, diantaranya adalah Subhana Rabbiyal Adzim. Kemudian ada Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi. Kemudian kita juga bisa membaca semuanya masruk, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian ada juga yang cukup panjang, ya. Tentu saja untuk ukuran kami, ya. Allahumma rokatu wa bika amantu walaka aslamtu anta robbi khosa'a sam'i wa bosori wa muhi wa adomi wa asobi. Ya. Jika variasi bacaan kita banyak, maka cukup masing-masing 7777 gitu. Atau yang penting sampai dengan hitungan 33 kali. Sebenarnya angka itu bukan angka hadis, ya. Karena di dalam hadis itu dari Ibunda Aisyah, dari Imam Bukhari dan yang lainnya itu, ya, itu hanya disebut durasi Rasulullah kalau sholat biasa, artinya sholat fardu, itu panjang bacaan masing-masing rukun fardunya itu sepanjang Sabihisma. Ya, Sabihisma itu antara 5 sampai 7 menit kalau dibaca tartil. Nah, bacaan inilah yang kemudian kami analogkan dengan kuantitatif angka tadi, ya. Jadi bagi yang tidak melakukan kuantitatif seperti kami, penjumlahan angka, silahkan dengan durasi yang relatif sama antara sedekap yusra begini, kemudian ruku, iktidal, sujud, iftira, sujud lagi, sampai nanti berdiri lagi, dan sampai dengan tahiyat akhir atau tawaruk, semua durasinya diusahakan sama. Ini untuk mencapai, ya, derajat tuntunan Rasulullah, bukan mencapai sama persis dengan Rasulullah, tidak, ya. Kalau Rasulullah, sekali lagi, kalau salat malam itu kan sendirian beliau, ya, tanpa Ibunda Aisyah maupun ibunda-ibunda Ummul Mukminin yang lainnya, ya, tidak demikian. Jadi beliau salat malamnya sekali lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nanti rukuknya ya sepanjang 669 ayat itu. Dan di dalam insyaallah sarah Imam Muslim yang ditulis oleh
Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Indonesiani. Itu semua bacaan ya. Ini kalau insya Allah di dalam Az-Zikra ya, di dalam kitabnya Az-Zikra, bacaan-bacaan Rasulullah yang bervariasi itu dibaca semua dan diulang sehingga menyamai durasinya dengan 669 ayat ini. Jadi bagi saudara-saudara kami yang hafiz gitu ya, itu tentu saja tidak ada kesulitan gitu ya. Jadi seperti yang ada di Temboro Magetan kalau tidak salah itu ya. Jadi satu malam itu mulai dari selesai Isya sampai dengan subuh itu insya Allah khatam gitu ya. Nah, jadi kemampuan kita yang mampu, yang bisa mengukur ya, selain Allah, diri kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan ya jawaban kami dari Bu Evi untuk Bu Evi ini ya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi kami ya sekeluarga, memotivasi saudara-saudara kami mukminin dan mukminat, sehingga kita hidup sehat, tidak bergantung obat. Tetapi sekali lagi kita tidak pantang obat. Artinya bahwa kita jangan sampai obat menjadi makanan ya, bukan makanan menjadi obat. Maknanya bahwa kita lebih sering mengkonsumsi ya, obat dibanding makanan. Jadi makan minum yang menyehatkan, tetapi kita juga jaga jiwa raga kita dengan cara sholat sesuai tuntunan syariat dan sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kami akan berusaha melayani pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kanal Hikmatologi, tentu saja sepanjang kemampuan kami, kapabilitas kami, di samping juga ya urun rembuk ya, sumbangsih dari Anda semua tentu sangat membantu keberadaan kanal Hikmatologi. Atas kekurangan yang tidak kami sengaja, tentu kami mohon maaf. Semoga bangsa Indonesia semuanya tanpa kecuali hidup sehat, tak bergantung obat, dan kian bermartabat bagi mukminin mukminat mengamalkan syariat dan sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersari